Hai semua, perkenalkan nama saya Anggi Nasution. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Musik dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan Stambuk 2020. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu statistika dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek. Statistika adalah suatu cabang ilmu matematika yang berkembang sejalan dengan adanya kebutuhan alat untuk pengambilan keputusan, utamanya dalam suatu penelitian atau research science tool. Walaupun dipandang sebagai alat, namun karena digunakan dalam hal pengambilan keputusan, di mana hasilnya dapat mempengaruhi banyak aspek penting untuk langkah selanjutnya, maka segala kaidah yang ada dalam tahapan pengambilan keputusan ini secara statistik harus benar-benar diperhatikan, terutama dalam hal yang menentukan tingkat ketelitian serta kevalidan analisis. Dalam kaitan pengambilan keputusan ini, maka statistika sangat erat kaitannya dengan data. Apapun yang akan kita ambil sangat tergantung dari data yang tersedia, karena data akan sangat menentukan suatu keputusan statistika dalam hal penentuan metode statistika yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan memahami apa itu populasi, sampel, dan jenis data. Populasi sendiri berasal dari kata Inggris, yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada benarnya juga, karena itulah makna kata populasi sesungguhnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kata populasi menjadi amat populer dan digunakan berbagai disiplin ilmu. Dalam metode penelitian, kata populasi ini amat populer, digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Maka, populasi menjadi amat beragam. Kalau populasi dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Secara singkat, populasi terbatas itu yaitu populasi yang memiliki sumber yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Dan populasi tak terhingga yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Dilihat dari kompleksitas objek populasinya, maka populasi dapat dibedakan lagi menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen itu biasanya disebut dengan keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi, memiliki sifat yang relatif sama satu sama lainnya. Lalu ada populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif yang memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Selain pembedaan-pembedaan tersebut, populasi juga dapat dibedakan antara populasi sampling dan populasi sasaran. Lalu ada yang disebut dengan sampel. Sampel berasal dari bahasa Inggris, yaitu sample, yang artinya contoh. Comotan atau mencomot, yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan banyak adalah populasi. Dalam suatu penelitian, tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena itu akan memakan banyak waktu tentunya dan biaya yang besar pula. Oleh karena itu, dilakukanlah pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil adalah sampel yang benar-benar representasi atau yang mewakili seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan sampel adalah memperhitungkan masalah efisiensi, yaitu waktu dan biaya, dan masalah ketelitian, di mana penelitian dengan pengambilan sampel dapat mempertinggi ketelitian. Karena jika penelitian terhadap populasi belum tentu dapat dilakukan secara teliti, seorang peneliti dalam suatu penelitian harus memperhitungkan dan memperhatikan hubungan antara waktu, biaya, dan tenaga yang akan dikeluarkan dengan presisi atau tingkat ketepatan yang akan diperoleh sebagai pertimbangan dalam menentukan metode pengambilan sampel yang akan digunakan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis data. Yang pertama itu ada jenis data nominal. Data ini juga sering disebut data diskrit.
kategorik, atau dikotomi juga bisa. Disebut discrete karena ini data yang memiliki sifat terpisah antara satu sama lainnya. Baik pemisahan itu terdiri dari dua bagian atau lebih, dan di dalam pemisahan itu tidak terdapat hubungan sama sekali. Masing-masing kategori memiliki sifat tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan kategori lainnya. Sebagai misalnya, kita dapat mengambil contoh hasil penelitian ini dikategorikan ke dalam kelompok ya dan tidak saja. Misalnya laki-laki atau wanita. Laki-laki adalah ya laki-laki dan wanita adalah tidak laki-laki. Lalu misalnya kawin dan tidak kawin, janda dan duda, dan lainnya. Data nominal ini selain contoh tersebut terdapat pula yang berupa angka-angka. Akan tetapi angka-angka tersebut merupakan suatu atribut. Oleh sebab itu pada angka tersebut tidak berlaku hubungan matematis. Contoh data ini misalnya nomor punggung pemain sepak bola, nomor rumah, nomor plat mobil, dan lainnya. Nomor-nomor tersebut semata-mata hanya menunjukkan simbol tanda atau atribut saja. Lalu ada yang disebut dengan data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjuk pada tingkatan atau perjenjangan pada suatu keadaan. Berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategorik, data ordinal juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Namun dalam perbedaan tersebut terdapat suatu kedudukan yang dinyatakan sebagai suatu urutan, bahwa yang satu lebih besar atau yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kriteria urutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah dinyatakan dalam bentuk posisi relatif atau kedudukan suatu kelompok. Contoh dari data ini misalnya prestasi belajar siswa bisa diklasifikasikan menjadi kelompok baik, cukup, kurang, atau ukuran tinggi seseorang kan itu bisa dikategorikan jadi tinggi, sedang, pendek. Dalam kaitannya dengan analisis data, terhadap data ordinal seringkali diberikan skor sesuai dengan tingkatannya. Istilah skor diberi tanda petik karena skor tersebut bukan skor sebenarnya, tetapi sebagai tanda yang menunjukkan tingkatan. Misalnya contohnya, baik diberi tanda 3, cukup diberi tanda 2, kurang diberi tanda 1. Begitulah cara kerja skor dalam data ini. Contoh lainnya dari data ordinal misalnya hasil ujian mahasiswa peserta kuliah statistik memperoleh skor 90, Rahmat memperoleh skor 85, Mustafa 75, dan Kiskia 65. Berdasarkan skor-skor tersebut dibuat suatu jenjang atau ranking, sehingga terjadilah urutan jenjang ke-1, mungkin yang masuk nilainya itu ada 90, lalu yang kedua ada 85, yang ketiga 75, dan yang keempat itu 65. Data ordinal memiliki harga yang mutlak, artinya dapat diperbandingkan dan selisih perbedaan antara urutan-urutan yang berdekatan bisa tidak sama. Data ordinal mempunyai nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan data diskrit karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak daripada data diskrit yang hanya mempunyai dua kategori, yaitu ya dan tidak. Lalu ada data interval. Data interval tergolong data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Contoh data interval misalnya hasil ujian, hasil pengukuran tinggi badan, dan lainnya. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval tidak dikenal adanya nilai 0 mutlak. Dalam hasil pengukuran tes misalnya, mahasiswa mendapat nilai 0. Angka 0 ini tidak dapat diartikan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar tidak bisa apa-apa. Meskipun ia memperoleh nilai 0 sekalipun, ia memiliki suatu pengetahuan atau kemampuan dalam mata kuliah yang bersangkutan. Nilai 0 yang diberikan oleh dosen itu sebetulnya hanya merupakan atribut belaka saja pada ujian. Pertanyaan yang diujikan tidak pas seperti yang dipersiapkannya, atau jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan yang dikehendaki soal. Lalu ada data rasio. Data rasio merupakan data yang tergolong ke dalam data kontinum juga sih, cuman mempunyai ciri atau sifat tertentu. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval.
Namun, skala rasio memiliki ciri lain. Pertama, harga rasio memiliki harga nol mutlak. Artinya titik nol benar-benar menunjukkan tidak adanya suatu ciri atau sifat. Misalnya, titik nol pada skala sentimeter menunjukkan tidak adanya panjang atau tinggi sesuatu. Kedua angka skala rasio memiliki hubungan bilangan real yang berlaku perhitungan matematis. Misalnya, berat badan Reza 70 kg, sedangkan Abdillah 35 kg. Keadaan ini dapat dirasiokan bahwa berat badan Reza 2 kali berat badan Abdillah, atau berat badan Abdillah separuh dari berat badan Reza. Berbeda dengan data interval, misalnya Bernard ujiannya dapat 70, sementara Fatimah memperoleh 30. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa kepandaian dari Bernard 2 kali lipat kepandaian Fatimah. Data rasio dalam ilmu-ilmu sosial jarang dipergunakan, bahkan hampir tidak pernah dipergunakan. Lapangan penggunaan data berskala rasio ini lebih banyak berada dalam ilmu-ilmu eksakta, terutama fisika. Selanjutnya kita akan memahami teknik pengambilan sampel. Teknik pengumpulan atau pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik probability sampling merupakan teknik yang dilakukan dengan memberikan peluang kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Nah, sampel itu didapatkan atau diharapkan merupakan sampel yang bersifat representatif. Contohnya, kita mengambil data untuk dilakukan survei terkait layanan administrasi ini X pada kota A misalnya, dengan total 1 juta penduduk dewasa, yang mana itu lebih dari 17 tahun. Maka sampel yang diambil itu sebesar 1% dari keseluruhan penduduk. Teknik probability sampling ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut, yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan sampel anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Lalu ada systematic sampling, yaitu prosedur penarikan sampel dengan cara pengambilan setiap kasus secara berurutan dari daftar populasi. Lalu ada yang namanya proportionate stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan dengan cara undian maupun sistematis. Lalu ada yang disebut dengan cluster sampling, merupakan teknik pengambilan sampel ketika objek yang diteliti atau sumber datanya sangat luas dengan cara menentukan kelompok cluster secara bertahap. Kemudian ada lagi teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditentukan sendiri oleh penelitinya. Contohnya, kita akan mengambil sampel dengan meminta responden secara sukarela untuk mengisi survei layanan administrasi X berdasarkan nomor kontak responden penduduk di kota A. Jadi, adapun teknik ini dibagi menjadi beberapa jenis juga, yaitu sampling sistematis, merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Lalu ada sampling quota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu hingga mencapai kuota yang diinginkan. Lalu ada sampling accidental, yaitu penentuan sampel secara kebetulan yang sekiranya cocok untuk menjadi sumber data. Lalu ada purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lalu ada lagi sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Lalu yang terakhir ada sampling snowball, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya, sehingga sampel yang awalnya berjumlah sedikit kemudian jadi membesar. Untuk setiap data yang dikumpulkan tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, istilah variabel digunakan untuk mempresentasikan variasi karakteristik untuk setiap butir data dari observasi. Terdapat terminologi yang berkaitan dengan variabel, yaitu variabel explanatory,
digunakan sebagai masukan untuk mendefinisikan variasi yang ada pada sampel. Lalu ada variable response, yaitu merupakan luaran dari kajian yang dilakukan dan dapat diukur atau dihitung berdasarkan variasi nilai pada variabel bebas. Lalu yang terakhir ada variable confounding, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel bebas dan variabel bergantung, sehingga kita dapat mempengaruhi kesimpulan yang diambil nantinya. Selanjutnya kita akan memahami variabel penelitian dan jenis-jenisnya. Penentuan variabel penelitian merupakan salah satu tahap yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, bahkan harus dilakukan secara tepat dalam kegiatan penelitian. Jika peneliti salah dalam menentukan variabel penelitiannya, maka kesalahan ini akan berlanjut dalam penggunaan teori dan begitu pula akan terjadi kesalahan dalam mendefinisikan secara operasional. Kesalahan beruntun juga terlihat dalam penyusunan instrumen dan tentu saja dalam mencari pengumpulan data serta penganalisaan. Selanjutnya juga berdampak pada kesimpulan penelitiannya. Nah, dalam kegiatan penelitian, variabel penelitian merupakan objek yang menempel atau dimiliki pada diri objek. Objek tersebut berupa suatu data yang dikumpulkan dari subjek penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau nilai masing-masing subjek penelitian. Setiap subjek penelitian memiliki kondisi atau nilai yang beragam. Data berupa kondisi atau nilai yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan data, yang mana itu sudah dapat ditentukan secara tepat. Selain penting dalam menentukan variabel, bagaimana cara mengukur variabel juga merupakan tugas pokok dari peneliti, khususnya mengenai aspek-aspek dari masing-masing variabel beserta penjabaran indikatornya merupakan langkah penting dalam upaya mengukur keberadaan masing-masing variabel. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis variabel penelitian. Sebenarnya ada banyak macam variabel yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang dapat memanfaatkan beragam variabel antara lain itu penelitian eksperimen. Namun, selama ini dalam penelitian di bidang pendidikan, pada umumnya hanya menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian pendidikan, sebenarnya ada cukup banyak variabel yang dapat digunakan, antara lain variabel kontrol, variabel antara, variabel moderator, dan berbagai macam variabel tersebut perlu dipahami oleh peneliti agar dapat menggunakan variabel tersebut secara tepat. Variabel tersebut juga ada macam-macam. Yang pertama itu ada variabel bebas. Variabel bebas diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan atau mengubah kondisi atau nilai yang lain. Dengan demikian, jika ditinjau keberadaannya, variabel bebas pada umumnya terlebih dahulu muncul atau ada dan akan diikuti variabel yang lainnya. Dalam rangkaian kegiatan ilmiah, peneliti dalam menentukan variabel bebas tidak boleh secara sembarangan. Variabel bebas bukanlah suatu kondisi yang terlepas sama sekali dengan keberadaan variabel terikat. Dengan demikian, keberadaan variabel bebas pada umumnya terkait atau ada hubungannya dengan keberadaan variabel terikat. Beberapa wujud penelitian pendidikan itu adalah berupa penelitian eksperimen dan penelitian tindakan. Dalam penelitian eksperimen maupun tindakan, variabel bebas ini merupakan variabel yang dimanipulir atau dirancang dan diimplementasikan oleh peneliti. Pada umumnya, variabel bebas dengan penelitian eksperimen maupun tindakan tersebut berupa treatment atau perlakuan yang akan dikenakan pada subjek penelitian untuk dinilai dampaknya atau hasil perubahannya. Dalam penentuan variabel bebas, peneliti perlu melandaskan teori yang kuat. Selain itu, peneliti perlu mengkaji teori-teori yang menguraikan keterkaitan antara keberadaan variabel bebas dengan variabel terikat. Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji dan memilih teori manakah yang menjamin kuatnya keterkaitan variabel di antara kedua variabel tersebut. Dengan adanya alasan yang kuat atau tepat,
maka peneliti dapat menentukan penggunaan variabel bebas dalam penelitian eksperimen. Lalu ada yang disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan suatu kondisi atau nilai yang muncul sebagai akibat adanya variabel bebas. Baik variabel bebas maupun variabel terikat sebenarnya dapat dikaji atau ditentukan dari judul penelitian. Namun di dalam susunan judul penelitian, letak variabel terikat tidak berarti selalu berada setelah variabel bebas. Peneliti dapat menentukan variabel terikat secara rasional, yakni dengan menentukan mana variabel yang munculnya sebagai akibat dari variabel lain. Contoh 1, pada judul penelitian misalnya pengaruh konsep diri terhadap kemandirian belajar siswa SMP 1 Lagu Boti. Variabel bebasnya adalah konsep diri dan variabel terikatnya berupa kemandirian belajar. Hal ini disebabkan bahwa kemandirian belajar siswa muncul sebagai akibat adanya konsep dirinya sendiri. Cara penentuan masing-masing jenis variabel berdasarkan susunan kalimat dalam judul tersebut relatif mudah. Contoh keduanya, pada judul penelitian misalnya perbedaan percaya diri berdasarkan pola asuh orang tua pada siswa SMA 1 Lagu Boti. Variabel bebasnya berupa pola asuh orang tua dan variabel terikatnya adalah percaya diri. Meskipun percaya diri itu terletak di bagian depan, susunan kalimat judul penelitian ternyata tidak menunjukkan variabel bebas, justru sebaliknya sebagai variabel terikat. Hal ini disebabkan bahwa secara rasional percaya diri salah satu faktor pembentuknya pola asuh dari orang tua. Dalam penelitian eksperimen, sebagai salah satu wujud penelitian pendidikan, variabel terikat berupa informasi atau data tentang perubahan pada diri subjek sebagai reaksi subjek terhadap keberadaan dari variabel bebas tersebut. Perbandingan antara sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen merupakan wujud perubahan sebagai reaksi subjek terhadap treatment penelitian eksperimen. Sebelum suatu penelitian dilakukan, tentu peneliti sudah mempersiapkan alat ukur atau instrumen penelitiannya. Instrumen tersebut dapat berupa panduan observasi dengan cara pengisian checklist. Dapat pula dalam bentuk skala sikap yang harus disebarkan dan diisikan oleh subjek penelitian. Dalam penelitian eksperimen, melalui alat ukur yang sudah ditentukan tersebut, peneliti harus mengumpulkan data kondisi perubahan diri subjek setelah mendapatkan treatment atau perlakuan. Lalu ada yang disebut dengan variabel kontrol. Selain terdapat variabel bebas dan variabel terikat, dalam penelitian eksperimen seringkali menggunakan variabel kontrol. Dalam penelitian eksperimen, ada cukup banyak variabel yang dapat mempengaruhi perubahan keadaan subjek penelitian. Tindakan atau treatment dalam penelitian eksperimen merupakan variabel bebas, sedangkan perubahan keadaan diri subjek yang diharapkan hanya sebagai hasil treatment penelitian eksperimen tersebut tergolong sebagai variabel tergantung atau terikat. Agar perubahan keadaan diri subjek penelitian benar-benar sebagai akibat dikenai treatment, maka peneliti perlu mengendalikan atau mengontrol kondisi eksperimennya. Antara lain, dalam menentukan ciri-ciri subjek yang dipilih, itu bisa mengendalikan situasi atau setting penelitian. Nah, keberadaan variabel lain di luar variabel bebas dan terikat tersebut tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dikendalikan agar keberadaannya tidak mencemari hasil penelitian. Variabel kontrol atau kendali merupakan variabel bebas, tetapi efek pengaruhnya terhadap variabel tergantung dikendalikan atau dikontrol oleh peneliti sehingga pengaruhnya itu netral. Perlu dipahami bahwa variabel kontrol banyak digunakan ketika peneliti melakukan eksperimen murni yang berfungsi untuk mengendalikan pelaksanaan eksperimen agar dapat berjalan sesuai rancangan penelitiannya. Selain itu, penggunaan variabel kontrol juga berfungsi agar hasil eksperimen tidak tercampuri oleh kondisi luar, tetapi memang sebagai akibat dari eksperimen itu sendiri. Nah, dalam penelitian pra-eksperimen maupun eksperimen semu, khususnya pada penelitian bidang pendidikan, peneliti tidak perlu menyibukkan diri dengan variabel kontrol.
Jika eksperimen dalam bidang penelitian dilakukan dengan menggunakan variable control, maka penelitian tersebut sulit atau bahkan tidak akan diketemukan subjek penelitian yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki sifat, karakter, atau ciri-ciri yang sama persis dalam segala hal. Dalam penelitian eksperimen di bidang pendidikan, baik pra-eksperimen maupun eksperimen semu, selalu mengesampingkan perbedaan keseluruhan kondisi subjek penelitiannya. Subjek dianggap memiliki kondisi yang sama. Dengan demikian, variabel kontrol bukan menjadi perhatian utama dalam penelitian eksperimen di bidang pendidikan, tetapi mengutamakan perhatian terhadap variabel bebas dan terikat. Contohnya, itu seorang peneliti ingin menguji efektivitas dari metode pembelajaran A di SMA Negeri 1 Laguboti terhadap keberhasilan belajar siswa. Dalam penelitian eksperimen tersebut, peneliti hanya menggunakan siswa yang memiliki IQ normal dan kondisi sosial ekonomi yang tergolong cukup. Pengendalian IQ subjek yang normal dan kondisi sosial ekonomi tersebut merupakan penggunaan dari variabel kontrol. Lalu ada variabel antara. Variabel antara merupakan suatu faktor yang secara teoritik atau konseptual berpengaruh terhadap fenomena hubungan antara bebas dan terikat. Dalam penelitian, variabel antara dilakukan pengukuran maupun dimanipulasi, tetapi dikaji keberadaannya. Variabel antara berfungsi untuk menjelaskan hubungan kedua variabel tersebut yang nampak atau terwujud saat penelitian membahas hasil analisis hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Contohnya, penelitian yang dilakukan untuk mengkaji hubungan antara kondisi status sosial ekonomi dan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar siswa. Peneliti juga perlu memperhitungkan keberadaan kecerdasan siswa yang ditelitinya juga. Lalu ada variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel bebas untuk menentukan sejauh mana efeknya ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Keberadaan variabel moderator ini bukan termasuk utama untuk diamati. Variabel moderator ini dibiarkan bervariasi agar pengaruhnya terhadap variabel tergantung dapat diamati dan diperhitungkan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih cermat mengenai hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. Sebaliknya, keberadaan variabel kendali justru diminimalisir atau bahkan dihilangkan pengaruhnya. Variabel moderator selalu berupa kategorikal, yakni variasinya berupa kategori atau klasifikasi atau level. Asumsinya karena dalam desain penelitian masing-masing level pada variabel bebas akan memiliki efek yang berbeda terhadap keberadaan variabel tergantung. Contohnya, dalam penelitian tentang pengaruh umpan balik dalam latihan terhadap tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian, peneliti juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi orang tuanya juga kan, dan konsep diri siswanya. Lalu ada kovariabel. Kovariabel merupakan variabel bebas yang sudah diketahui memiliki hubungan linier dengan variabel tergantung dan diikutsertakan dalam desain penelitian agar kecermatan analisis tetap terjaga. Fungsi keberadaan kovariabel sama dengan variabel moderator, tetapi tidak berupa kategori, melainkan berupa kondisi yang kontinu, berkorelasi dengan variabel tergantung. Contohnya, pada penelitian eksperimen tentang pengaruh atau efektivitas metode pembelajaran Discovery terhadap hasil tes mata pelajaran IPA di SMA Negeri 1 Laguboti, peneliti juga memperhitungkan kecerdasan siswanya. Baiklah, selanjutnya kita akan memahami penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi tunggal. Data tunggal seringkali dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan, namun kadangkala dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Misalnya, perhatikan contoh data berikut. Dari data tersebut tidak tampak adanya pola yang tertentu, maka agar mudah dianalisis, data tersebut
dijadikan dalam tabel seperti ini. Nah, daftar tersebut sering disebut sebagai distribusi frekuensi. Daftar tersebut biasa disebut dengan distribusi frekuensi, dan karena datanya tunggal, maka disebut distribusi frekuensi tunggal. Lalu ada distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi bergolong biasa digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dalam mengelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Coba perhatikan contoh data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lagoboti berikut ini. Nah, apabila data di atas dibuat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal, maka penyelesaiannya itu akan panjang sekali. Oleh karena itu, dibuat tabel distribusi frekuensi berkelompok atau bergolong. Dengan langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Misalnya 65 sampai 67, 68 sampai 70, 80 sampai 82. Nah, data 66 itu juga masuk ke dalam kelompok 65 dan 67. Data 81 itu masuk juga ke dalam kelompok 80 ke 82. Lalu kita membuat turus atau tali untuk menentukan sebuah nilai termasuk ke dalam kelas yang mana. Lalu kita menghitung banyaknya turus pada setiap kelas, kemudian menuliskan banyaknya turus pada setiap kelas sebagai frekuensi data kelas tersebut, yang dimana itu akan ditulis dalam kolom frekuensi. Nah, ketiga langkah tersebut dipresentasikan pada tabel berikut ini. Istilah-istilah yang banyak digunakan dalam pembahasan distribusi frekuensi kelompok antara lain yaitu interval kelas. Tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Dalam contoh sebelumnya memuat 6 interval kelas, yaitu 65 sampai 67 itu termasuk interval kelas pertama. 68 sampai 70 itu termasuk interval kelas kedua. 71 sampai 73 itu kelas ketiga, 74 sampai 76 itu kelas keempat, 77 sampai 79 itu kelas kelima, 80 sampai 82 itu kelas keenam. Lalu ada yang disebut dengan batas kelas. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang tadi, angka 65, 68, 71, 74, 77, dan 80 merupakan batas bawah dari tiap-tiap kelas. Sedangkan angka 67, 70, 73, 76, 79, 82 merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. Lalu ada tepi kelas atau batas nyata kelas. Untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus berikut. Dari tabel sebelumnya, maka tepi bawah kelas pertama 64,5 dan tepi atasnya itu 67,5. Tepi bawah kelas kedua 67,5 dan tepi atasnya 70,5, dan begitulah seterusnya. Lalu ada lebar kelas. Untuk mencari lebar kelas dapat dipakai rumus berikut. Jadi lebar kelas dari tabel sebelumnya adalah 67,5 sampai 64,5, yang berarti itu 3. Lalu ada yang disebut dengan titik tengah. Untuk mencari titik tengah dapat dipakai rumus berikut. Nah, dari tabel sebelumnya, titik tengah kelas pertama berarti adalah setengah dikali 67 tambah 65, yang berarti 66. Titik keduanya adalah setengah kali 70 tambah 68, yang berarti 69, dan seterusnya. Lalu ada distribusi frekuensi kumulatif. Daftar distribusi kumulatif sebenarnya ada dua macam, yaitu daftar distribusi kumulatif kurang dari atau menggunakan tepi atas
Lalu ada daftar distribusi kumulatif lebih dari atau menggunakan tepi bawah. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh data berikut ini. Lalu ada histogram. Dari suatu data yang diperoleh dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Jika pada diagram batang, gambar-gambar batangnya itu terpisah-pisah, maka pada histogram gambar batang-batangnya itu berimpit. Histogram dapat disajikan dari distribusi frekuensi tunggal maupun distribusi frekuensi berkelompok. Nah, dalam menyajikan data dalam bentuk histogram, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terdapat dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Lalu ada skala pada kedua sumbu tidak harus sama. Lalu sumbu tegak memuat frekuensi masing-masing kelas interval. Sumbu mendatar berisi setiap interval data dari tabel distribusi frekuensi. Untuk setiap kelas interval, pada sumbu mendatar dibatasi oleh tepi atas dan tepi bawah. Pada tepi atas dan tepi bawah ditarik garis ke atas sampai menunjukkan bilangan yang sesuai dengan frekuensi pada sumbu tegak. Selanjutnya, kedua ujungnya dihubungkan sehingga akan terbentuk sebuah batang yang berupa persegi panjang. Karena garis tegak lurus ditarik dari tepi atas dan tepi bawah setiap interval, maka diperolehlah gambar persegi panjang yang saling berimpit pada salah satu sisinya. Dan lebar setiap batang itu harus sama antara satu dengan yang lainnya, termasuk warna atau corak arsirannya. Di bagian atas setiap batang diberikan bilangan yang menunjukkan frekuensi. Nah, misalnya dari tabel distribusi frekuensi berikut, itu kita dapat membuatnya menjadi sebuah histogram yang penyelesaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya paparkan sebelumnya, akan menjadi seperti ini. Lalu ada yang namanya poligon frekuensi. Apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka akan diperolehlah poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan contoh berikut. Contoh soalnya ini, hasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMP Negeri 1 Lagu Boti digambarkan dalam distribusi bergolong seperti ini. Nah, misalnya soalnya sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Nah, contoh dari penyelesaian dari poligon frekuensi itu adalah sebagai berikut. Lalu ada poligon frekuensi kumulatif. Dari distribusi frekuensi kumulatif dapat dibuat grafik garis yang disebut poligon frekuensi kumulatif. Jika poligon frekuensi kumulatif dihaluskan, diperoleh kurva yang disebut kurva Ogive. Untuk lebih jelasnya, bisa kita perhatikan contoh berikut ini. Hasil tes ulangan matematika terhadap 40 siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lagu Boti digambarkan dalam tabel berikut. Misalnya dalam soalnya, buatlah daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Lalu gambarlah Ogive naik dan Ogive turun. Dalam membuat Ogive naik dan Ogive turun, daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dapat disajikan dalam bidang Cartesius. Ini tepi atasnya 67,5, 70,5 sampai 82,5, atau tepi bawahnya 64,5, 67,5 sampai 79,5 diletakkan pada sumbu X, sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari diletakkan pada sumbu Y. Apabila titik-titik yang diperlukan dihubungkan, maka terbentuk kurva yang disebut Ogive. Ada dua macam Ogive, yaitu Ogive naik dan Ogive turun. Ogive naik apabila grafik disusun berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan Ogive turun apabila berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ogive naik dan Ogive turun data itu bisa digambarkan sebagai contoh berikut.
Baiklah, selanjutnya kita akan memahami tentang ukuran pemusatan data. Misalnya kita mempunyai data mentah dalam bentuk susunan X yang terdiri dari X1, X2, X3, dan seterusnya, Xn. Maka ini bisa disusun dalam ukuran pemusatan data. Yang pertama kita pahami adalah notasi sigma dan sifat-sifatnya. Misalnya diberikan susunan data X yaitu 2, 3, 5, 7. Berarti di sini kita mendapatkan X1-nya itu 2, X2-nya adalah 3, X3-nya adalah 5, X4-nya adalah 7. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita memahami notasi dari rumus berikut. Di sini dapat kita lihat bila diberikan susunan data X yaitu 2, 3, 5, 7, berarti di sini X1-nya adalah 2, X2-nya 3, X3-nya 5, dan X4-nya 7. Berarti sigma X berjumlah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 yang berarti 17. Lalu kita akan masuk ke kata-kata atau ukuran pemusatan data. Yang pertama itu adalah mean. Di sini mean kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mean aritmatika. Mean aritmatika yaitu dari n atau keseluruhan data tunggal, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Itu dirumuskan sebagai berikut. Di sini kita lihat X bar adalah rata-rata dan Xj itu maksudnya adalah data ke J, dengan J itu bisa dimasukkan data yang dimaksud. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada mean geometrik, yaitu rata-rata geometrik atau G dari data X1, X2, yang mana itu didefinisikan dengan rumus berikut. Misalnya, mean geometrik dari 2, 4, dan 8 berarti adalah berikut. Lalu ada mean harmonik. Rata-rata harmonik dari data X1, X2, X3, dan sampai Xn itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi mean, ambil salah satu contoh. Mean harmonik dari 2, 4, dan 8 adalah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Lalu kita bisa melihat hubungan antara hubungan dari mean geometrik, harmonik, dan aritmatika. Lalu kita akan memahami yang namanya median. Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Jadi harus diurutkan dulu. Median dari sekumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data itu disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data. Ada median data tunggal dan median data berdaftar distribusi frekuensi. Lalu ada modus. Modus itu adalah sekumpulan data yang paling modus itu adalah salah satu atau sekumpulan data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Modus ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang ada yang salah satunya adalah modus dari data tunggal. Misalnya kita mengambil contoh dari deret data 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, dan 18. Itu mempunyai modus 9 yang disebut dengan unimodal. Lalu ada deret data 1, 1, 1, 1, 1. Itu berarti mempunyai modus 1. Lalu ada deret data 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 16. Nah, itu berarti tidak mempunyai modus. Lalu ada deret data
2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 9. Itu mempunyai dua modus. Yang pertama 4 dan 7. Itu biasa disebut dengan bimodal. Modus data ada lagi yang disebut dengan modus data dari data berdistribusi frekuensi, yang mana rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. MO berarti modus, L1 berarti batas bawah kelas modus, D berarti lebar interval kelas. Lalu kita akan memahami kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu maksudnya adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, yang masing-masing disimbolkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Lalu ada desil. Jika kumpulan data itu dibagi lagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi, dan tiap pembagi dinamakan desil. Itu biasa dinotasikan sebagai D1, D2, D3, D4 sampai D9. Persentil itu artinya jika kumpulan data itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka 99 pembagi dan tiap pembagi dinamakan persentil. Itu bisa dinotasikan sebagai P1, P2, P3, P4, P5 sampai P99. Selanjutnya kita akan memahami ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Yang pertama itu ada range. Range yaitu jarak penyebaran data antara skor terendah atau low score dengan skor tertinggi atau high score. Rumusnya adalah sebagai berikut. R itu adalah range yang dicari, H adalah skor yang tertinggi, dan L adalah skor terendah. Lalu ada deviasi. Deviasi yaitu selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya atau mean. Deviasi merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf yang dilambangkan pada lambang skornya. Jadi, bila skornya berlambang X, maka deviasinya juga berlambang X. Karena deviasi merupakan simpangan dari masing-masing skor terhadap grup meannya, maka ada dua deviasi, yaitu deviasi positif dan deviasi negatif. Deviasi positif merupakan deviasi yang berada di atas mean, karenanya ia diberi tanda plus. Lalu ada deviasi yang merupakan deviasi yang berada di bawah mean, oleh sebab itu dia diberi tanda minus. Selanjutnya kita akan memahami uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pagar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu, juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Selanjutnya ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi
dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam pembahasan kita kali ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bourlet. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas itu biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya kita akan memahami uji reliabilitas dan uji daya beda. Reliabilitas, ada dua asumsi yang merefleksikan dari hasil reliabilitas ini, yakni karakteristik stabil dari individu, fitur perubahan dari individual atau situasi. Untuk menguji validitas digunakan rumus split half. Alasan utama untuk melakukan analisis reliabilitas untuk menentukan tingkat kesalahan pengukuran dalam suatu tes. Pertama itu, nilai tes harus selalu dilihat sebagai perkiraan pengetahuan atau karakteristik individu. Kedua, keputusan berdasarkan skor tes harus selalu mempertimbangkan kemungkinan variasi kesempatan tersebut. Lalu ada daya beda. Untuk daya beda yang bagus, ukuran standarnya adalah 0,3. Tujuan dari uji beda ini adalah untuk membedakan peserta yang bisa mengerjakan tes dengan baik dengan yang tidak. Selanjutnya kita akan memahami uji T dan produk momen. Berdasarkan pengertian yang diutarakan oleh para ahli, pengertian uji T ini adalah metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis atau pengujian asumsi pada suatu populasi. Terdapat dua varian hipotesis yang digunakan dalam metode uji T, yaitu hipotesis 0 H0 juga bisa dibilang, yaitu artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok adalah 0. Lalu hipotesis alternatif HA mengartikan bahwa perbedaan sebenarnya berbeda dari 0. Jadi bisa dikatakan juga bahwa definisi uji T adalah metode uji statistika inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah data perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua buah data kelompok yang mungkin terkait dalam fitur-fitur tertentu. Metode uji T ini hanya bisa digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dua kelompok dengan perbandingan berpasangan, sehingga jika ternyata data yang ingin kamu bandingkan lebih dari dua kelompok, uji T tidak bisa diterapkan. Pada kasus tersebut, kamu bisa menggunakan uji ANOVA atau uji post hoc. Uji T merupakan metode pengujian parametrik, sehingga pengujian ini akan menghasilkan asumsi yang sama dengan data kamu, seperti halnya pada uji parametrik statistik yang lainnya. Uji T mengasumsikan data sesuai prinsip yang pertama itu ada data bersifat independen atau mandiri. Data kurang lebih akan terdistribusi normal. Jumlah varian pada uji T bersifat homogenitas varians atau bernilai sama untuk tiap-tiap data kelompok yang diuji atau dibandingkan. Jika ternyata data pengujian kamu tidak sesuai dengan asumsi tersebut, kamu dapat mencoba alternatif metode uji non-parametrik untuk uji T, seperti uji Wilcoxon-Sign Rank untuk data dengan varians yang tidak sama. Korelasi Pearson atau sering disebut dengan korelasi product moment atau KPM merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. KPM dikembangkan oleh Carl Pearson. Untuk perhitungan koefisien korelasi Pearson ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu kedua variabel bersifat kuantitatif, yaitu interval atau rasio. Lalu sampel diambil dengan teknik random atau acak. Data yang akan diuji harus homogen. Lalu data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Lalu perlu adanya monoton antara kedua variabel, atau banyak orang mengatakan bersifat linear. Hubungan monotonik terjadi ketika salah satu variabel meningkat atau menurun nilainya bersama, atau ketika nilai variabel lainnya meningkat atau menurun, tetapi sifat hubungan tidak boleh bervariasi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa kita lihat melalui scattergram berikut. Gambar tersebut menyeratkan bahwa dalam fungsi monotonik,
Tidak seperti hubungan linear, laju perubahan Y berubah untuk perubahan tertentu dalam X. Tetapi sifat hubungan Y sehubungan dengan X harus sama di seluruh kurva. Misalnya, bentuk kurva pada gambar tadi, bentuk fungsi permintaan panel A dan fungsi penawaran panel B mewakili fungsi monotonik. Dalam fungsi non-monotonik, sifat hubungan itu sendiri berubah sepanjang rentang kurva, yaitu bisa dilihat di panel C. Misalnya bentuk kurva biaya total kata-kata jangka pendek atau SATC dalam kurva TPP dari Law of Diminishing Returns menggambarkan fungsi non-monotonik. Jadi secara singkat dapat diringkas sebagai berikut. Jadi secara singkat dapat diringkas menjadi antara lain penurunan secara monoton, yaitu ketika variabel X meningkat, variabel Y akan selalu menurun. Lalu meningkat secara monoton, yaitu maksudnya ketika variabel X meningkat, variabel Y juga ikut selalu meningkat. Lalu fungsi non-monotonik berarti ketika variabel X meningkat, variabel Y kadang menurun dan terkadang meningkat. Selanjutnya kita akan mencoba memecahkan beberapa soal dari penjelasan sebelumnya. Baiklah, di sini kita akan mencoba salah satu soal pemusatan data, yang mana yang akan saya ambil ini adalah soal MEAN atau kata-kata data kelompok. Agar dapat menentukan nilai MEAN atau kata-kata dari data kelompok, maka dijumlahkan terlebih dahulu semua data, kemudian dibagi dengan baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan sejumlah soal sesuai dengan pemaparan saya sebelumnya. Yang pertama itu kita akan mencoba salah satu contoh soal dari pemusatan data. Yang mana yang akan saya ambil ini adalah soal MEAN atau kata-kata data kelompok. Agar dapat menentukan nilai MEAN atau kata-kata dari data kelompok, maka itu dijumlahkan terlebih dahulu semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Namun, karena penyajian data kelompok tersebut didapat dalam bentuk yang berbeda, sehingga rumus untuk mencari nilai MEAN untuk data kelompok itu sedikit berbeda dengan cara mencari nilai MEAN pada data tunggal yang secara pengerjaan itu lebih cepat dan mudah. Rumus MEAN data kelompok itu bisa dilihat sebagai berikut. X bar itu artinya rata-rata hitung dari data kelompok atau MEAN itu sendiri. FI artinya adalah frekuensi kelas ke I, misalnya kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-5. Lalu XI itu artinya nilai tengah kelas ke I, maksudnya nilai tengah kelas ke berapa, misalnya nilai tengah kelas ke-1, ke-2, ke-3. Jadi kita akan mengambil contoh soal. Misalnya kita ambil soal berikut. Hitunglah MEAN dari data kelompok berikut. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 6 SD Negeri 15 Padang Sidimpuan. Di sini kita lihat tinggi badan itu disebutkan dalam sentimeter. Dan di sebelahnya ada titik tengah, frekuensi, dan XI kali FI. Titik tengah biasa tadi sudah saya sebutkan XI, frekuensi itu FI. Dalam penentuan frekuensi ini bisa kita lihat tinggi badan siswa dalam sentimeter yang 156 sampai 160 cm itu titik tengahnya atau XI-nya itu 158, dan frekuensinya itu artinya berapa orang yang tinggi badannya segitu, yang maksudnya dalam range itu 5. XI kali FI itu berarti titik tengah XI dikali dengan FI, yang mana hasilnya adalah 790. Seperti itu pula dengan seterusnya. Tinggi badan yang 161 sampai 165 cm, titik tengahnya itu 163, dan frekuensinya itu ada 10 anak. Jadi bisa kita kalikan 10 kali 163 berarti 1630. Lalu yang 166 sampai 170 cm
di tengahnya 168 dan frekuensinya ada 5 anak. Berarti XI kali FI hasilnya 840. Lalu yang tinggi badannya 171 sampai 175, itu titik tengahnya 173 dan frekuensinya ada 10 anak. Jadi XI kali FI berarti 1730. Nah, langkah-langkah dalam menentukan mean ini adalah yang pertama, kita tentukan dulu sigma FI-nya. Sigma FI itu sama dengan N atau jumlah data. Kita jumlahkan datanya. 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10 sama dengan 30. Berarti sigma FI itu 30. Dan langkah keduanya adalah kita tentukan dulu sigma FI dikali XI. Nah, dari tabel sebelumnya kita kan sudah dapat XI kali FI-nya berapa saja. Dan di sini kita akan tentukan sigma FI kali XI berarti 790 tambah 1630 tambah 840 tambah 1730 sama dengan 4990. Lalu langkah ketiganya, kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Berarti X bar sama dengan 4990 per 30, yang hasilnya adalah 166,33. Jadi mean dari data kelompok soal tadi adalah 166,33 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba salah satu soal ukuran penyebaran data. Baiklah, di sini kita mendapatkan soal sekumpulan data diketahui memiliki nilai jangkauan sama dengan 28. Jika masing-masing nilai data pada sekumpulan data tersebut ditambah 3, maka nilai jangkauan untuk data yang baru adalah, nah, pembahasannya bisa kita buat sebagai berikut. Misalkan sekumpulan data baru tersebut adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Maka sekumpulan data baru adalah X1 tambah 5, X2 tambah 5, X3 tambah 5, dan seterusnya. Jadi diketahui nilai jangkauan untuk data aslinya itu adalah Xn kurang X1 sama dengan 28. Jadi nilai jangkauan untuk sekumpulan data yang baru adalah itu Xn tambah 5, X1 tambah 5, Xn tambah 5 kurang X1 kurang 5, lalu ada Xn kurang X1 tambah 5 kurang 5, lalu Xn kurang X1 yang berarti jika dikumpulkan jadi 28. Jadi jawabannya adalah 28. Baiklah, berikutnya kita akan mencoba memperhatikan bagaimana uji normalitas menggunakan aplikasi. Contohnya di sini saya akan menggunakan Excel. Langkah pengujiannya yaitu langkah pertama, inputkan data XI pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, inputkan juga nilai fcum atau rank dari XI. Selanjutnya, mencari nilai fs atau XI dengan rumus fs XI fcum per n. N di sini merupakan jumlah dari banyaknya data. Selanjutnya, kita cari nilai X bar atau kata-kata dari simpangan baku atau S. Selanjutnya, kita cari nilai fs atau XI dengan rumus XI kurang X bar per S. Lanjutkan dengan mencari ft XI dengan rumus Excel norm as this. D itu sesuai kolom. Lalu hitung nilai fs atau XI kurang ft atau XI. Selanjutnya kita mutlakkan nilai fs XI kurang ft XI dengan rumus Excel ABS. Langkah terakhirnya kita tinggal mencari nilai AKZ yang berada pada kolom fs XI kurang ft XI.
Dan selanjutnya kita akan melakukan praktik uji homogenitas dengan SPSS. Dalam analisis statistik, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah variasi beberapa data dari populasi memiliki varian yang sama atau tidak. Uji ini umumnya berfungsi sebagai syarat, walaupun bukan merupakan syarat mutlak, dalam analisis komparatif, seperti uji independen sampel t-test dan uji ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis of variance atau ANOVA yaitu bahwa varian dari beberapa populasi adalah sama atau homogen. Homogenitas bukan merupakan syarat mutlak, yang artinya walaupun varian data tidak sama atau tidak homogen, uji independen sampel t-test masih tetap dapat dilakukan untuk menganalisis data penelitian. Akan tetapi, pengambilan keputusan mengacu pada hasil equal variance not assumed. Dan dasar dari pengambilan keputusan dalam uji homogenitas, seperti pada uji statistik lainnya, uji homogenitas ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik berikutnya. Nah, dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji homogenitas itu adalah jika nilai signifikansi atau sigma kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Dan jika nilai signifikansi atau sigma lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Nah, di sini kita akan melihat salah satu contoh kasus uji homogenitas dalam penelitian. Sebagai contoh, kita akan melakukan uji homogenitas terhadap data hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan siswa kelas B di MAN 1 Gunung Tua. Untuk rincian data hasil belajar siswa tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk mempermudah proses melakukan uji homogenitas dengan SPSS, maka kita perlu membuat kategorisasi atau pengkodean data untuk hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan siswa kelas B, di mana untuk hasil belajar matematika pada siswa kelas A diberi kode 1 dan untuk siswa kelas B diberi kode 2. Adapun rekapitulasi dari data penelitian tampak sebagaimana pada tabel berikut. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita buka dulu program SPSS-nya. Lalu kita klik variable view. Selanjutnya adalah tahap mengisi properti variabel penelitian. Adapun ketentuan pengisiannya dapat mengikuti gambar berikut. Properti variabel hasil belajar matematika ini diisikan nama dituliskan hasil. Type, pilih numerik. Weight-nya pilih 8. Decimals, pilih 0. Label, ketikkan hasil belajar matematika. Value-nya pilih none. Missing-nya pilih none. Columns, pilih 8. Align, pilih right. Measure, pilih scale. Row, pilih input. Lalu, properti variabel kelas, maka kita isikan name, kita tuliskan kelas. Type, pilih numerik. Weight, pilih 8. Decimals, pilih 0. Label, kita ketikkan kelas. Untuk mengisi properti values, maka klik kolom none hingga muncul kotak dialog value label. Pada kotak value, isikan 1. Dan pada kotak label, isikan kelas A. Lalu klik add, seperti tampak di layar berikut. Kemudian, isi kembali pada kotak value dengan angka 2, dan pada kotak label tuliskan kelas B, lalu klik add seperti berikut. Jika pengisian sudah dilakukan dengan benar, selanjutnya kita klik OK. Di sini missing kita pilih none, columns kita pilih 8, align kita pilih right, measure kita pilih nominal, row kita pilih input. Jika proses mengisi semua properti variabel dilakukan dengan benar, maka tampilan pada
SPSS akan tampak sebagaimana gambar berikut. Setelah itu, kita klik data view, lalu masukkan input data hasil belajar matematika untuk siswa kelas A. Lanjutkan di bawahnya hasil belajar untuk siswa kelas B ke kotak hasil. Kemudian masukkan data kategorisasi atau kode kelas A. Dilanjutkan di bawahnya kode kelas B, kotak kelas A, seperti berikut. Dari menu SPSS, pilih Analyze, kemudian Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Lalu akan muncul kotak dengan nama One Way ANOVA. Selanjutnya masukkan variabel hasil belajar matematika ke kotak Dependent List dan masukkan variabel kelas ke kotak Vector. Lalu klik Options. Maka muncul kotak dialog One Way ANOVA Options. Kemudian pada bagian Statistics, berikan tanda checklist untuk Homogeneity of Variance Test, lalu klik Continue seperti berikut. Lalu kita klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan muncul tampilan output SPSS berjudul One Way. Untuk menafsirkan hasil uji homogenitas kita, cukup memperhatikan tabel output Test Homogeneity of Variance. Baiklah, cukup sekian dari video ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. See you.